Bentrok senjata pecah di Papua, pasukan Kala Hitam TNI gempur OPM. Prajurit Tentara Nasional Indonesia dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Batalion Infanteri 312 Garing Kala Hitam baru saja terlibat bentrok senjata dengan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka. Dalam siaran resmi yang diterima FIFA Militer, Selasa, dari Komando Daerah Militer 17 Garing Cendrawasih, disebutkan baku tembak antara pasukan Kalajengking Hitam dengan OPM terjadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian timur. Pasukan asal Brigif 15 Garing Kijang 2, Kodam 3 Garing Siliwangi itu terlibat baku tembak dengan OPM di distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kodam Cendrawasih melalui Kepala Penerangan Letnan Kolonel Amreza Nur Patria memastikan tidak ada korban jiwa dalam kontak senjata tersebut. Hanya saja dikabarkan ada prajurit TNI yang terluka. Hingga saat ini, investigasi dilakukan TNI di lokasi penembakan. Selain juga dilakukan penyisiran untuk memburu kelompok bersenjata itu. Kita doakan bersama semoga situasi semakin kondusif dan saudara-saudara kita yang berbeda pendapat dapat sadar dan kembali membangun daerahnya dalam bingkai NKRI. Tulis Kapendam Cendrawasih. KKB tanpa sadar Honai yang menjadi markasnya sudah dipantau prajurit handal. Sekali dor bidikan 1 KKB tewas, 4 lainnya lari terbirit-birit. Lokasi ini menjadi lokasi ketiga dalam 1 pekan yang berhasil kami gerebek dan kuasai. Lokasi yang selama ini dijadikan kelompok kriminal bersenjata atau KKB sebagai markas mereka. 10 jam sebelum penggerebekan dari pengamatan kami, saya melihat ada 5 anggota KKB yang beraktivitas di sekitar Honai. Namun saat digerebek oleh tim penindak, mereka berhasil melarikan diri ke arah Jalan Trans Papua. Tim penindak melaporkan saat ini mereka tengah berusaha mengejar 4 anggota KKB tersebut. Saya tetap mengarahkan teleskop senapan saya untuk memantau 1 Honai yang sudah dikuasai. Di bagian depan Honai terlihat 1 orang prajurit TNI sedang melakukan penjagaan. Mengingat dari laporan tim penindak yang menyebut hanya melihat 4 anggota KKB, saya khawatir salah satu dari anggota KKB masih berada di sekitar Honai. Pukul 11.15 tiba-tiba saya melihat bayangan orang yang berjalan mengendap di semak-semak dan berusaha mendekati Honai dari arah sebelah kanan. Teleskop saya fokuskan mengikuti arah pergerakannya. Beberapa saat kemudian ia muncul dari semak dan siap membidik prajurit TNI yang berjaga. Alhamdulillah, di sana yang paling kritis saya berhasil mengeksekusi. Pukul 12.30 tim yang melakukan pengejaran kembali. Mereka tidak berhasil menemukan KKB. Pengejaran akan dilanjutkan dengan menggunakan angkutan truk. Beberapa saat sebelum tim penindak berangkat, tiba-tiba pikiran saya tergerak untuk ikut melakukan pengejaran. Saya pun mengajukan diri senapan Scarecast. Saya periksa kembali. Walau sering fokus teleskopnya sudah rusak, namun akurasinya masih cukup baik. Wajah rekan-rekan saya terlihat berkerut melihat saya mengajukan diri untuk bergabung dengan tim penindak. Mungkin mereka merasa sedikit khawatir dengan keselamatan saya tanpa bersama mereka. Namun dengan kepala tangan di dada, saya menyinggungkan senyum kepada mereka. Pukul 13.15 kami pun berangkat. Saya mengawasi sekitar jalan yang kami lalui mengikuti naluri pikiran saya. Saya yakin melarikan diri belum begitu jauh, kira-kira setengah jam bergerak. Teleskop saya fokuskan memantau sekitar jembatan yang akan kami lalui. Tiba-tiba saya melihat seseorang muncul sesaat di ujung jembatan. Terus saya minta untuk berhenti dengan isyarat semua personel. Saya minta untuk siaga dan mengambil posisi berlindung. Saya turun dan kembali mengamati jembatan. Apa yang lihat memang betul. Seorang laki-laki bersenjata laras panjang bersembunyi di balik tembok ujung jembatan. Sesekali dia menggunakan kepalanya melihat ke arah kami, akan menyerang kami saat berada di atas jembatan. Strategi sudah biasa mereka lakukan. Saya mengamati sekitar jembatan, saya memutar otak, mencari cara paling efektif yang melakukan eksekusi. Tembakan pertama harus akurat dan terukur. Saya melihat jalan di atas jembatan terbuat dari beton batu cor, bukan aspal, dan ada dinding vertikal di sisi jalan yang berukuran sekitar 25 cm. Ini cukup membantu untuk melakukan tembakan terkoset. Saya akan mengarahkan bidikan ke arah sisi kiri jalan. Peluru akan memantul dari dasar jalan ke sisi beton vertikal di pinggir jembatan, kemudian meleset ke kanan menuju tembok di ujung jembatan. Saya mengatur posisi dan mengkalibrasi titik bidikan. Kemudian dengan penuh percaya diri saya melakukan eksekusi.
Dan benar, dengan perkiraan saya tembakan tersebut berhasil. Satu suara lolongan kesakitan terdengar meraung-raung dari ujung jembatan. Sambil bergerak maju, rekan-rekan dan tim penindak melakukan siraman tembakan ke arah semak-semak di ujung jembatan. Tiba di ujung jembatan, rekan tim penindak turun untuk melakukan olah TKP. Itu urusan mereka, saya naik ke ruang kemudi truk untuk menghilangkan rasa lelah setelah berkecimpung di medan perang dalam melumpuhkan komplotan KKB. Sniper TNI temukan jalan rahasia, Sekelidor 8 pengacau tumbang tiada sisa. Nyali pasukan TNI Polri di Papua patut diacungi jempol, seperti halnya KKB. Prajurit TNI Polri pun tak kenal takut bila menghadapi maut. Seperti itulah eksistensi TNI Polri yang saat ini menjalankan tugas kenegaraan di ujung timur wilayah Nusantara. Mereka sama sekali tidak mengenal rasa takut walaupun nyawa jadi taruhan. Mereka juga tak akan mundur bila sudah berada di medan laga. Ibarat kala senjata sudah dipangkul, pantang mundur walau sejengkal. Itulah komitmen yang terpatri dalam benak mereka. Mungkin karena itu, sehingga prajurit TNI dan Polri akan sangat bangga bila bertugas di daerah bergolak seperti Papua. Papua merupakan bagian dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Tapi daerah itu penuh dengan pergolakan. Pergolakan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang bersenjata dengan tujuan tertentu. Bahkan demi tujuan itulah kelompok kriminal bersenjata tersebut melancarkan berbagai aksi dengan mengabaikan aspek kemanusiaan. Lantaran tindakan KKB telah melampaui ambang batas toleransi sehingga TNI Polri pun diterjunkan ke Papua. Seiring tugas utamanya menjaga kedaulatan negara, maka prajurit TNI Polri mengambil peran itu demi tegaknya wilayah NKRI. Atas dasar itulah, maka apapun upaya yang dilakukan aparat berseragam loreng demi harkat dan martabat bangsa Indonesia. Salah satunya adalah menerjunkan anggota ke tengah hutan belantara di Papua. Sebagaimana video yang kini viral di media sosial. Pada video tersebut, tampak dari kejauhan sebuah helikopter terbang pada ketinggian di wilayah pegunungan. Tak disebutkan di wilayah mana helikopter itu berada. Tak diketahui pula kapan momen itu terjadi di pegunungan Papua tersebut.